Bapak ini kan sekolahnya apa peternakan kalau nggak salah ya. Peternakan Pak. Kok bisa jadi bisnis apa interior membran ya? Itu kenapa bisa gitu Pak? Jadi kan awalnya tuh kan kita tuh awalnya banget jualan roll blind Pak. Oh, Ibu saya itu jualan roll blind dan jualan kanopi membran Pak. oke awalnya. Yang outdoor itu Pak, yang Iya, putih-putih. iya, tahu. Kebetulan. Yang ada di kalau kolam renang. Nah, gitu yang Oh, gede-gede. Bapak jual itu ya? Saya juga jual. Nah, terus ada permintaan interior membran Pak. Interior membran. Nah, jadi kita cari tuh Pak, awal-awal tuh Pak. Iya, Kita cari, ketemulah barang ini Pak. Jadi ketemu barang ini, jadi proyek pertama kita itu di Epicentrum Pak. Epicentrum. Nah, sampingnya restoran. Jadi masuknya kan dari samping tuh ada tower 4 biji kanan kiri itu Pak. 4 kanan 4 kiri. Betul. Warnanya merah. Bakri ya. Bakri. Nah, itu kita punya kain Pak. Itu proyek pertama kita. Oh. Dari situlah mulai. Memang ya orang kan nggak ada yang tahu Pak barang ini kan. Iya. Jadi agak-agak mesti edukasi satu-satu disamperin para arsitek, interior designer gitu Pak. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Pak Philip Budi Ivandi, Seluk Selling Indonesia. Iya Pak. Kita lanjut nih Pak, kan produk Bapak sekarang jadi hype nih Pak ya. Iya. Kita mau lihat dulu nih Pak, salah satu produk Bapak yang sangat luar biasa nih Pak. Ini produknya di mana nih Pak? Di hotel ya Pak ya? Iya, ini di Jogja Pak. Jadi dia punya area restoran dan barnya itu dia print Pak sekeliling Pak. Jadi yang di atas itu ya, yang di yang atas biru Pak, itu ya? yang biru. Nah, jadi itu adalah memang dia spesial kirim ke kita gambar file desain orang Pak. Oh. Dan dia di print sekeliling seperti itu Pak, mengelilingi. Oh jadi gitu. ini nih mereka kasih desain ya? Kasih desain, Bapak print di Bapak Di punya kain kita. Apa namanya? Seluxnya ini Pak. Selok ini ya, Ah, iya iya. betul. Oh seperti kayak gini ya, iya Iya. keren. Jadi dia mau, karena dia kan panjang Pak bentuknya Iya. itu, jadi kita print utuh tuh Pak kainnya Pak. Oh. Cuman ada pas ujungnya doang yang pas ketemu sambungan, Iya, iya, sisanya iya. utuh jadi satu Pak. Berarti tingginya bisa berapa tinggi sih Pak? Sebenarnya kalau sebagai partisi begini bisa sampai 5 meter Pak. 5 meter. Wow. Tapi kalau yang ini nggak nyampe Pak, ini 1,2. Iya iya. Dia muter, dia digambar, Terus dia pasang pasang mengelilingi. muternya keliling ini ya. Keren iya. banget ya Pak ya. Dan itu dipakai di mana? Di bandara ya kalau nggak salah ya. Di bandara ada Pak, kita pasang. Jadi di gate, kalau Bapak habis check-in, masuk ke dalam tuh, ke gerbang-gerbangnya itu, Iya. domestik internasional, nah itu di tengahnya pohon, atasnya kita punya Terminal 3 ya. Terminal 3 Pak. Dan juga produk Bapak ini bisa ada di kafe-kafe, di klub-klub karena bisa colorful ya. Betul Pak. Jadi karena bisa berwarna-warna ya. Coba kita lihat deh satu lagi deh. Nah, ini bisa ceritain Pak, ini apa Pak? Jadi awalnya nih kan kita pakai lampu RGB Pak. Iya. Tadi yang sebelum pasang kain, nah ini hasilnya kayak begini Pak. Iya, iya. Nah ini juga ada bentuknya odd shape begini pun Shape jadinya masih oke Pak. wah bagus ya, jadi bisa macam-macam ya. Iya. Jadi ini di print dan bentuknya pun nggak harus kotak gitu Pak, nggak monoton Nah, ini gitu. jadi ini lampunya kelap-kelap gini Pak maksudnya. Aslinya. Terus setelah ditutup kain baru kacannya mengalir Pak, flowing. Dan ini ketika jadi bisa macam-macam ya, itu tadi bisa seperti itu. Iya, itu kan gerak-gerak tuh Pak dari Iya, lampunya tuh. bergerak-bergerak ya. Kalau awan bisa bergerak juga Pak ya. Jadi iya kayak gitu Pak. Jadi kita print awan bisa. Nah, ininya ya. Nah, nanti lampunya itu yang akan main gitu Pak. Lampunya yang bergerak, jadi seolah awan bergerak ya. Betul gitu. Wah, keren sekali nih Pak. Pak Philip, apa latar belakang dan pengalaman Bapak sebelum memulai Seluk Pak? Saya satu tuh teknik kimia Pak. Teknik kimia. Teknik kimia bidang pangan aslinya. Bidang pangan. Oh, Saya bidang kuliah di Bandung Ya ya. gitu. Nah, terus Kan S2 Jerman. ke Jerman, peternakan. Rencananya mau bikin peternakan Pak. Oh. Harapan Pak. Iya ya. Balik ke sini, ternyata lahan mahal Pak. Karena kan peternakan kan kalahnya di lahan selalu Iya Pak. iya, lahannya masih besar ya. Iya, akhirnya udah bantu orang tua. Dan memang orang tua tadi Pak udah mulai dengan role blind-nya dia mereka. Saya bantu akhirnya. Jadi kita mulai benar-benar pasarin itu 2011 Pak. Udah ketemu barangnya. Saya ngelihat ini barang pas menarik Pak. Karena ini kan ini kan pada dasarnya kan pengganti akrilik Pak. Akrilik. Akrilik itu kan kaku Pak. Iya, Dan bentuknya modular 1,2 ke 2,4. Iya iya. Kalau kita punya itu kan kain Pak. Iya iya. Jadi
lebar maksimum Pak, itu kalau sebagai plafon, itu bisa sampai 4 meter kali 100 meter Pak. Tidak ada Sambungan. Tidak ada sambungan. Tidak ada sambungan, flat satu kain. Keren ya, jadi rata gitu langsung kosong ya. Betul. Dan gitu. pendarnya juga merata semua Pak. ya. Betul. Jadi seakan-akan Bapak punya plafon nyala Pak, full. Plafonnya nyala. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ke lampu downlight Pak, itu kan silau Pak. Cilo, Mata ya, sakit. Iya betul. Kalau ini Bapak ngeliatin terus juga santai Pak, karena kan dia kan memendarkan cahaya Pak. Jadi cahayanya nggak terlalu strong gitu. Iya. Dan dia mengeluarkan 70% cahaya Pak. Jadi cahayanya itu masih benar-benar terang. Iya. Jadi produk ini kebanyakan dipakai di mana Pak? Di mana-mana Pak. Jadi benar-benar ini berdasarkan kreativitas dari para desainer interior, arsitek gitu. Jadi saya pernah pasang di rumah, saya pernah pasang di apartemen, kafe, hotel, di ballroom hotel, bandara, restoran, kafe, semua Pak. Ya, tergantung imajinasinya mereka ya. Iya. Karena kalau saya lihat gini ya, kalau misalnya kita di kafe atau di yang agak redup-redup gitu ya, kafe yang ini, Bapak punya atas kan bisa dibikin Tadi warna-warni Pak. Warna-warni gitu kan? Iya betul. Bisa dibikin awan, Betul. bisa dibikin hutan, Iya. bisa dibikin apa saja kan? Ya. Karena itu di print ya Pak ya. Karena itu di print. Seperti tadi contoh yang tadi Yang hotel di Jogja itu. Jogja itu kan, dia kasih desainnya, terus Bapak print, terus tinggal dipasang. Betul. Dan itu nyala dan bagus ya. Dan warnanya keluar Pak, gambarnya keluar. Warna gambarnya keluar. Betul. Kadang-kadang kan kalau ngeprint kan suka mendem Pak. Iya. Kalau di kain kita itu ngeprint warnanya jadi keluar. Malah kalau Bapak antara print sama stiker Pak, stiker tuh jadi gelap Pak. Oh. Jadi biarpun pakai yang backlit segala macam tuh warna stikernya gelap, nggak keluar Pak. Kalau ini keluar. Nah ini keluar. Wah keren ya Pak ya. Gitu. Jadi bisa dipakai di mana saja tergantung imajinasi. Tergantung imajinasi Pak. Para Dari desainer. Para desainer ya. Nah. Artinya ini barang lama-lama bukan hype aja ya. Makin lama makin populer. Orang-orang yang arsitek-arsitek yang ketemu Bapak, ketemu ide-ide terobosan baru yang mereka juga senang loh arsiteknya. Karena Betul. ada produk yang bisa Mengakomodir Pak. apa yang mereka punya mimpi kan. Iya. Betul. Karena ini kan bukannya flat. Bukan. Ini bisa melengkung. 3 dimensi juga bisa. 3 dimensi ya kan. Betul. Karena ini kan kain ya Pak ya. Betul. Kainnya seperti apa ya contohnya Pak ya? Ini kayak gini Pak. Jadi kainnya tuh seperti ini Pak. Iya. Jadi pada dasarnya ini kan PVC Pak. Iya. Nanti cara pasangnya itu simpel Pak. Jadi kita pakai berkat ini Pak. Ini kita sekrup di tembok Pak. Misalnya kita tembok Pak. Saya sekrup begini. Iya. Nah si kain ini tinggal dimasukin aja, diselipin ke sini Pak. Oh, terus tarik deh begini deh ya. Terus ditarik Pak. Tariknya ke sana Pak. Jadi tariknya begini. Oh begini. Nah, Iya. udah. Oh jadi. ini di atas plafon Ini plafon. Ini di bawah plafon. Iya. Di sini gitu. lampu. Lampu, betul. Tergantung lampunya warna-warni. Jadi pengerjaannya nggak begitu sulit ya Pak ya. Sebentar Pak, masangnya sebentar. Nah pertanyaan tadi kan gini. Ini anggap aja nih plafonnya ini 4 meter gitu ya. Iya. Itu satu kain ya. Satu kain. Kalau yang akrilik kan mesti ada penahan ya kan. Bagi-bagi iya. Penahan ya. Kalau ini nggak ada, tinggal Nggak tarik ada. aja. Rata ya, bisa rata. Full Pak. Waduh, keren banget. Terus di atasnya di sini bisa bikin gambar ya, Pak? Betul, nanti kainnya itu yang di print gambar. Print bisa gambar awan, Iya. gambar hutan, gambar apapun lah ya. Apapun Pak. Dari imajinasi yang Desainer itu. Desainernya atau yang pemilik rumahnya. Oh iya, saya bahkan pernah Pak pengalaman. Jadi dia kebetulan expat. Iya. Jadi kan dia sendiri Pak di Iya. Indonesia. Iya. Dia jadi ini meja makan, di bagian sininya tuh dia print foto keluarga dia Pak. Oh. Jadi kalau lagi makan seakan-akan sama keluarga gitu Pak. Ya. Dari semua inovasi yang dibuat dari Seluk ini, apa yang paling Bapak banggakan nih, Pak? Ada 2 Pak sebenarnya, saya baru ingat nih Pak. Jadi yang pertama itu kita bisa ikut kontribusi di IKN Pak. Oh. Jadi di IKN itu kita pasang di Istana Negara, Istana Garuda, terus Masjid Presiden itu kita pasang semua Pak. Karena kan barang ini kan udah ada sertifikat TKDN Pak. TKDN. Jadi memang kita bisa berkontribusi itu lumayan ada rasa bangga Pak. Nasionalisnya nasionalis. keluar Pak. Yang kedua itu di bandara Pak. Bandara Terminal 3. Bentuknya simpel Pak. Iya, Bentuknya cuma trapesium flat sebagai plafon. Iya. Tapi begitu dikombinasikan sama desain yang lain, ada tanamannya di bawah apa, jadi orang terasa hijau outdoornya keluar Pak. Iya, betul. Karena kan lampunya kan flat Pak, rata, nggak Iya. kayak downlight. Betul. Kesannya kayak di outdoor aja gitu loh Pak. Kalau di IKN itu di Istana Presiden tuh gambarnya apa, Pak?
Nggak ada gambar Pak. Oh pokoknya Polos pendar aja. polos, Polos aja. Jadi kelihatan keren gitu ya. Iya gitu. Oke. Jadi benar-benar dia tidak ngasih lihat ada lampu kecuali dia punya chandelier Pak. Kan ada chandelier tuh Pak. Iya. Nah jadi selain chandelier itu yang udah nggak ada bohlam apa nggak kelihatan semua Pak. Nggak kelihatan semua, pokoknya rata gitu. Rata, jadi bersih Pak. Waktu mulai bangun brand Sherlock ini dari nol ya Pak ya. Tantangan terberatnya apa nih Pak? Jadi kan kalau sekedar perbandingan Pak, kalau kita jual air minum Pak, Iya. apapun mereknya orang udah tahu air minum Pak. Tinggal dia mau beli merek A atau merek B Pak. Iya. Kalau barang ini Pak, orang bahkan nggak tahu ada barang ini Pak. Jadi yang paling susah itu adalah mengenalkan, ngasih tahu orang fungsinya seperti ini. Itu tahun 2011 tuh Pak. Jadi fungsinya tuh kayak begini, bisa berbagai macam desain, bentuk, ukuran, dan bisa dipakai di mana aja. Nah itu yang edukasinya lama edukasi, Pak. Edukasinya lama. Jadi kita mulai 2011 kayak begitu ya terus Pak. Tiap hari ketemu orang 3-4 arsitek. Zaman dulu nggak semacet sekarang Pak. Jadi 3-4 tempat masih dapat. Iya. Udah muter aja Pak. Tiap hari teleponin, minta Pak ada ketemu nggak, ada waktu nggak, janjian ketemu buat presentasi gitu. Karena kan barang ini kan orang harus mengerti dulu Pak. Iya betul. Baru dia bisa pakai gitu. Iya. Beda kalau saya jual kayak tadi air minum, ya orang aus tinggal dia pilih mau merek apa gitu kan gitu. Jadi orang need-nya sendiri nggak ada Pak, kebutuhannya nggak ada nih untuk barang ini. Nah kita mesti mengedukasi orang sehingga para arsitek dan para desainer ini sehingga mereka terpikir Pak, ternyata yang di kepala dia seperti ini desainnya bisa nih diaplikasikan gitu Pak. Itu yang setengah mati sih. Imajinasinya mereka muncul ketika Bapak ketemu ya. Betul Jadi gitu. kerjanya bertemu terus ya Mas ya. Karena ini awal yang berat ya. Betul Pak. Kalau hari ini mah udah enak Pak. Sekarang mah iya Pak. Udah kemana-mana ya kan. Saya juga ketemu Bapak bilang, wah bisa warna, bisa tadi kayak gambar, wah keren banget. Pasti akan banyak orang yang suka ya. Karena tergantung imajinasi dari si desainernya kan. Betul. Iya Pak. Pesaing terbesar Sherlock datang dari luar negeri atau dari mana Pak? Kalau Atau nggak ada pesaing nih Pak? ada sih Pak, cuman umumnya tuh mereka beli barang jadi Pak. Jadi barang yang misalnya Bapak bentuknya lingkaran lah, simple Pak, lingkaran. Mereka import barangnya sudah lingkaran Pak. Oh. Jadi kalau kita raw material Pak, jadi kita Apa yang mereka mau bentuknya gitu. Seandainya pun tiba-tiba kan namanya proyek Pak, dari ukuran bisa berubah tiba-tiba tuh Pak. Nah itu kita bisa langsung revisi cepet-cepet Pak. Iya betul. Terutama kalau saya pasang event Pak, event misalnya Gias Pak. Iya. Itu lumayan deg-degan tuh Pak, karena kan mereka juga bikinnya kan buru-buru Pak. Iya. Jadi pasti bikinnya di workshop, tinggal rakit di lokasi, pasti ada yang nggak match tuh Pak. Iya. Nah itu kita mesti bisa buru-buru revisi Pak. Revisi. Kalau beli dari luar negeri nggak bisa ya? Nggak bisa Pak, udah nasib dah Pak. Nah kalau di Gias itu Bapak bikin apa Pak? Jadi kan kalau di Gias itu kebetulan kita masang untuk boot misalnya Pak, Toyota itu biasanya pakai kita, Hyundai pakai kita, terus Daihatsu kadang-kadang, Suzuki sekarang udah mulai gitu. Jadi mereka kan, contoh Pak, Suzuki yang pertama kali, salah satu yang pertama lah Pak, salah satu yang pertama itu Suzuki bikin bentuknya S-nya dia Pak, logonya kan S tuh Pak. Nah bentuk S-nya itu gede begitu, dia mau utuh Pak, dia nggak mau ada sambungan-sambungan. Nah dia pakai barang kita. Wow keren ya. Itu awal-awal tuh Pak, awal-awal kita masuk ini apa Gias. Dulu namanya masih IMS Pak, belum ada Gias. Dulu masih di PRJ. Giasnya besok ya, September atau kapan ya? Betul. Berarti Bapak ikut lagi ya berarti? Biasanya begitu Pak. Biasanya gitu ya. Bahkan Biasanya lebih begitu. banyak mungkin ya. Amin. Karena Pak. bisa dimodifikasi, karena saya lihat kan suka kalau di Gias itu kan di atas kan suka ada LED. Ya. Atau yang nggak ada LED, ada beberapa yang nggak pakai LED deh. Ah. Nah, dia kan bisa show gambarnya apa, di print kan berarti? Biasanya di print Pak. Terus langsung kan kelihatan gitu kan? Iya. Nggak perlu pakai LED kan, nggak terlalu mahal jadinya kan? Biasanya yang biasanya ngeprint itu Lexus Pak. Dia ngeprint Lexus, untuk awan Pak. Awan ya? Nah, jadi nanti dia kan kalau Lexus selalu ada dua Pak. Ada yang show mobil-mobilnya, di dalam tuh ada lounge VIP-nya Pak. Iya betul-betul. Ada lounge-nya. Nah lounge-nya itu biasanya ada awannya Pak. Di atasnya ya? Di atasnya. Oh itu pakai Bapak punya ya? Iya betul. Berarti hampir nggak ada kompetitor kalau di lokal. Ya. Kalau barang dari luar negeri dia tidak bisa mengakomodir ketika ada perubahan-perubahan ya. Betul. Karena bentuknya AA, kalau di Bapak kan bisa kan? Bisa di adjust. Dan Bapak
komponen TKDN-nya 40%. 40%, betul. Berarti ya kita masih bangga lah, ini jadi produk Indonesia sekarang ya Pak ya. Iya, betul Pak. Pak Philips, yang terakhir nih Pak. Dari semua produk Bapak ini, apa yang paling Bapak rasa selama perjalanan Bapak ya? Apa yang merasa, wah ini keren banget, yang produk gue dipakai di mana gitu Pak? Yang di bandara kah atau yang di mana Pak? Yang Bapak rasa benar happy lah gitu. Yang benar-benar happy sih benar-benar yang di IKN Pak. Di IKN ya. Karena pertama masuk IKN kan nggak gampang Pak. Betul. Karena dia ada syarat TKDN tersebut. Betul. Kita bahkan awalnya tuh sebelum IKN tuh saya masang di Taman Mini Pak. Proyeknya revitalisasi Taman Mini di gedung art kontemporer Pak. Iya. Jadi itu dalam luar semua Hilux Pak. Jadi yang fasadnya, tembok di luar, tembok dalam, plafonnya Hilux semua tuh Pak. Nyala semua. Tapi itu udah rasanya bangga tuh Pak. Iya. Begitu ketemu IKN Pak, wah selesai itu Pak. Udah ya, sempurna lah ya. Kapan lagi masang di Istana Negara Pak? Iya betul. Bapak mengerjakan ini sendiri atau ada another vendor yang mensupport Bapak, atau tim sendiri atau gimana Pak? Kita umumnya tim sendiri Pak. Kan Bapak produksi. Kita produksi pasang sendiri. Oh. Tapi kita ada distributor Pak. Oh, distributor. Jadi distributor, kalau distributor tuh jadi mereka kita training untuk pasang, mereka ukur, pasang, kita akan produksi dan kirim Pak. Iya. Kita distributor ada di Medan, Solo, Jogja, Semarang, Surabaya, Bali Pak. Di Jakarta Bapak udah menang, di daerah pakai Instagram aja kali ya, kasih tahu ya. Memang Instagram tuh luar biasa sih Pak. Jadi semua itu plus, jadi kita udah sekarang masuk pasar Indonesia, Singapura, Malaysia. Nanti bulan depan ini Juni masuk ke Vietnam Pak. Wah, mesti bangga tuh ya. Iya, produk Indonesia Pak. Produk Indonesia Produk ya. Indonesia Pak. Iya, keren. Oke, Pak Philips, yang terakhir bisa sampaikan closing statement. Jadi memang pada dasarnya itu kalau mau usaha, pertama ya memang harus tidak boleh mengeluh dulu Pak. Iya. Karena udah pasti susah Pak. Nggak ada pengusaha santai, indah, itu nggak ada Pak. Jadi susah, nggak boleh mengeluh, terus berjuang, dan yang paling penting itu konsisten Pak. Karena saya ngelihat kayak nggak usah jauh-jauh Pak. Kadang-kadang di keluarga saya aja tuh ada yang A belum jadi, pindah B, barangnya pindah lagi C, gitu kan, nggak jadi-jadi akhirnya Pak. Nggak jadi-jadi. Mending konsisten satu. Biarpun memang perjalanannya susah, capek, kayak nggak ada habisnya. Cuman kan hasilnya kan begitu jadi selesai kan puas gitu Pak. Tinggal berikutnya apa lagi gitu kan. Gitu aja terus Pak. Oke. Terima kasih Pak Philips udah datang di acara SOS Podcast. Semoga Hilux semakin hari semakin sukses dan semakin inovatif. Iya Pak. Terima kasih Pak. Dan semakin banyak arsitek yang menggunakan produk Bapak, arsitek dan desainer ya. Iya Pak, Oke, betul. thank you Pak Philips. Sip, makasih Pak. Oke, Pak Philips, terima kasih sudah hadir di SOS Podcast. Ini ada kenang-kenangan dari sponsor kita, Spring Air Pak. Sip. Supaya tidur lebih nyenyak, besok ketemu ide-ide baru lagi untuk Hilux. Terima kasih Pak.